First, locate the battery cover. Slide the cover to access the battery compartment. Next, look at the inside of the battery compartment to identify the correct battery position and orientation. Then, insert two AAA-sized batteries in the proper orientation. Finally, slide the battery cover back in place. Meninggalnya 3 pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia dinilai mengkhawatirkan. Pasalnya gejala ini masih tergolong baru bagi penderita COVID-19. Tanpa demam, batuk, flu atau gejala umum layaknya pasien COVID-19 pada umumnya, 3 warga Banyumas yang terinfeksi corona ini meninggal secara mendadak. Setelah diperiksa, ketiganya diketahui mengalami gejala happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen. Happy hipoksia, gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Biasanya pihak rumah sakit baru menemukan pasien dengan gejala ini setelah dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter. Jika pada kondisi normal, kadar oksigen dalam darah adalah 95 sampai 100%. Namun pada penderita dengan gejala happy hipoksia, kadar oksigennya bisa turun sampai di bawah 50%. Gejala ini sering menipu karena pasien masih terlihat baik-baik saja dan masih dapat beraktivitas. Padahal sebenarnya pasien sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Lambat laun, kondisi pasien bisa semakin memburuk karena kadar oksigen sudah semakin anjlok. Bahkan nyawa pasien pun terancam jika tidak segera ditangani. Pasien yang mendapatkan gejala happy hipoksia ini yang dikatakan oleh teman-teman yang merawat itu happy hipoksia ini tidak sesak, ya, nyaman-nyaman saja, tidak dalam waktu yang lama kemudian gagal nafas dan pasiennya meninggal. Gejala happy hipoksia pada beberapa pasien COVID-19 patut diwaspadai. Kuncinya adalah jangan lengah, tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena tidak menunjukkan gejala, bukan berarti orang tersebut tidak terpapar virus COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Oximeter. Nah, itu sebenarnya efektif tidak, Pak Agus? Ya, jadi pulse oximeter ini adalah salah satu alat untuk mendeteksi saturasi oksigen perifer, ya. Kalau dalam bahasa medis disebut sebagai SpO2. Ya. Nah, SpO2 ini mendeteksi kadar oksigen yang ada di dalam jari-jari kita karena dia ditempel di ujung jari. Nah, di dalam riset-riset yang ada bahwa pemeriksaan SpO2 itu sudah cukup sensitif untuk mewakili nilai SO2 yang ada di dalam darah. Oke. Ya, dan cara yang sederhana untuk bisa mendeteksi saturasi, karena idealnya kita mau mengukur saturasi maupun kadar oksigen itu harus menggunakan pemeriksaan analisis gas darah atau AGD. Nah, analisis gas darah ini yang kita ambil adalah darah arteri. Nah, ini pengambilannya sulit dan juga cukup sakit karena harus diambil darah arteri bukan darah vena. Dan ini harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli, ya. Nah, karena itu kan tidak sederhana. Oleh karena itu pemeriksaan sederhana yang mewakili untuk mengukur saturasi oksigen pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di paru maupun jantung biasanya oximetry atau pulse oximetry. Oke, jadi silakan Pak. Dan itu cukup sensitif untuk sebagai parameter karena itu juga banyak dipakai di rumah sakit. Oke, jadi cukup efektif untuk mendeteksi secara awal, tapi untuk memastikan lagi kadar oksigen harus memang menggunakan pemeriksaan darah dari arteri, ya? Ya. Oke, tapi begini, apakah kemudian kalau misalkan kita sudah yakin nih ada kasus happy hipoksia di Indonesia, menurut Anda apakah perlu kemudian pemerintah melakukan pengadaan alat lebih banyak untuk memeriksa ini, salah satunya mungkin pulse oximeter ini di rumah sakit, Pak Agus? Nah,
pulse oximeter ini memang sejak awal kasus Wuhan ini sudah disediakan di hampir seluruh rumah sakit, itu sudah ada. Sebelum ada kasus COVID juga sudah ada. Dan pada saat pengadaan itu merupakan salah satu alat yang memang minta disediakan lebih banyak, karena kan di rumah sakit itu ada bagian unit gawat darurat, ruang perawatan yang lebih banyak, sehingga kebutuhan pulse oximeter ini lebih banyak. Sekarang ini pulse oximeter dokter-dokter juga rata-rata memiliki pribadi ya, terutama dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter jantung, itu sering kita pakai di praktek kita sehari-hari karena cara sederhana mendeteksi hipoksemia itu. Kalau masyarakat publik secara umum membeli pulse oximeter ini, apakah cukup bermanfaat atau mubazir? Itu bisa dibeli kok di toko-toko alat kedokteran, cukup murah, tidak terlalu mahal. Dan itu bisa efektif untuk mendeteksi kalau ada keluhan-keluhan bukan hanya COVID ya, misalnya orang dengan asma, dengan penyakit paru seperti tuberkulosis yang cukup luas, itu bisa mengukur kalau dia lagi sesak berapa pulse oximeternya. Oke, jadi kalaupun masyarakat punya itu tidak masalah ya, justru bisa jadi pendeteksi awal gitu ya? Ya, bisa dipakai untuk menilai apakah seseorang mengalami hipoksemia atau tidak.